Mati dia di psikolog. Tentu ini adalah alasan terbesar kenapa mesti kita belajar bahasa Arab ataupun tata bahasa Arab begitu. Disebut dengan nahwu dan sorof. Admin. Ustaz Uji ada? Coba dilanjut slide-nya ke berikutnya. Jadi itu adalah alasan terbesar ya. Kenapa kita mesti belajar tata bahasa Arab? Karena semua ibadah yang kita lakukan, keseharian kita, mulai dari sholat, ya, mulai dari sholat, zikir kita, wirid kita, sholawat kita, dan sebagainya, itu mengandung bahasa Arab yang tidak boleh dimainkan. Sehingga tata bahasanya mesti kita atur, mesti kita tahu aturannya. Imam Syafi'i berkata, "Man tabakhara fin nahwi ihtadda ila kulil ulum." Siapa saja yang menguasai ilmu nahwu, dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Kenapa? Karena ada sebuah syair yang mengatakan nahwu itu adalah bapaknya ilmu dan sorof itu adalah ibunya ilmu. Dan barang siapa yang ingin melahirkan ilmu-ilmu yang lain, maksudnya ilmu apa? Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, dan ilmu yang lain, maka mesti mengawini antara nahwu dan sorof. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah teman-teman, GBP Al-Quran sekarang menaungi kita untuk belajar mengenai ilmu nahwu dan sorof. Ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat mesti kita syukuri begitu. Lanjut, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Jadi mulai dari firman Allah tadi, lalu sabda Rasulullah dan qaul Imam Syafi'i, ini adalah alasan di antara alasan belajar nahwu dan sorof. Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Ya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis Rasulullah SAW juga menggunakan bahasa Arab. Semua ibadah umat Islam menggunakan bahasa Arab. Lalu kalau kita tidak memperhatikan tata bahasanya, tidak memperhatikan hal-hal yang terpenting dalam bahasa Arab, maka ini adalah sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kita ini adalah umat Islam, disebut dengan Muslim, begitu. Maka mesti kita belajar tentang tata bahasanya, agar kita beribadah itu tidak main-main, begitu. Menuntut itu adalah sebuah kewajiban, namun paham ataupun mampu dalam hal yang dituntut itu, artinya ilmu itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menuntut. Maka ini adalah bentuk keguguran daripada kewajiban kita. Ya, ketika kita sudah belajar sekalipun melalui online seperti ini adalah sebuah bentuk di mana kita menggugurkan ataupun sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam begitu. Baik. Lanjut. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Silakan dilanjut, Ustaz Uji. Namun saya beri gambaran sedikit bahwa ya, kita tidak mungkin bakalan langsung lanjut ke jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ya. Sebelum kita tahu dulu paling dasarnya apa sih, asasiyah ataupun dasar daripada bahasa Arab itu apa, maka mesti kita sampaikan terlebih dahulu asasnya apa sih, sehingga nanti bisa membentuk sebuah jumlah begitu. Jumlah yang terdapat dalam nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW dan juga qaul para ulama yang tercantum dalam kitab-kitab beliau semua. Baik, kita langsung saja
kita mulai daripada sebelum kita ke jumlahnya, bahwa dalam bahasa Arab ataupun tata bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata itu adalah gabungan dari beberapa huruf Latin yang bisa kita mengerti, itu namanya kata. Lalu kumpulan dari beberapa kata itu disebut dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Namun berbeda dalam bahasa Arab. Apanya tempatnya berbeda? Tempat berbedanya adalah sebutannya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, gabungan dari beberapa huruf hijaiyah itu, huruf-huruf hijaiyah itu disebut dengan kalimat. Ya. Contohnya seperti apa? Kita sering mendengar kata masjid, kita sering mendengar kata musolla, kita sering mendengar kata madrasah dengan kalimat dalam bahasa Arab. Bahasa disebut dengan kata. Lalu susunan ataupun gabungan dari beberapa kalimat dalam Arab itu disebut dengan jumlah. Ataupun ada yang mengatakan kalam. Begitu. Maka ini mesti kita tahu. Susunan dari beberapa kalimat itu apa disebutnya, lalu susunan dari beberapa kalimat itu apa, susunan dari beberapa huruf itu apa, kalimat itu apa. Baik, kita ke bagian pertama. Di situ di slide-nya al-kalimah wal jumlah. Kalimat dan jumlah. Pertama al-kalimat, ya. Kalimat pengertiannya adalah al-kalimatu hiya majmu'atun min iddati hurufil hijaiyah. Jadi kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah. Maka itu disebut dengan kalimat. Apakah semua kalimat yang disusun dari beberapa huruf hijaiyah itu disebut dengan kalimat? Tentu tidak. Ya, maksudnya kalimat di sini adalah kalimatun mufidah, artinya kalimat yang berfaedah atau kalimat yang bisa dipahami. Maka itu baru bisa disebut dengan kalimat. Kalau tidak mendatangkan pemahaman bagi orang yang mengatakan, yaitu mutakallim ataupun orang yang mendengar itu, maka itu bukan disebut dengan kalimat yang berfaedah. Maka mesti kita tahu dulu kalimat yang dimaksudkan di sini adalah kalimat yang berfaedah atau dapat dipahami oleh orang yang berbicara ataupun oleh orang yang mendengar. Itu namanya kalimat. Sekali lagi, kalimat adalah hiya majmu'atun min iddati al-huruf al-hijaiyah. Jadi kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah yang memiliki makna atau yang bisa kita pahami. Contohnya, misal di sini ada kalimat kitab, ada kalimat kitabun, fahima dan fi. Kalimat pertama yaitu kitabun. Di sana tersusun 4 huruf. Ya, pertama kaf, lalu kedua ta, lalu ketiga itu alif, dan keempat itu adalah ba. Kapan kita bisa menyebut bahwa kitabun inilah sebuah kalimat yang berfaedah kalaupun dia mendatangkan makna? Dan jelas di sini kitabun adalah bermakna buku. Maka kita pantas untuk menyebutnya bahwa ini adalah kalimat. Begitu. Lalu contoh yang kedua yaitu fahima. Fahima ini disebut dengan sebuah kalimat ataupun kalimatun mufidah, kalimat yang berfaedah ataupun yang bisa dipahami. Kenapa? Karena dia bisa mendatangkan makna atau bisa memahami bagi orang yang berbicara dan orang yang mendengar pembicaraan tersebut. Fahima di sini bermakna paham, begitu. Lalu ada kalimat fi, ya, ada kalimat fi. Ini fi ini adalah kalimat huruf, ya. Maka tidak sembarangan kita mengatakan setiap huruf itu adalah kalimat. Ada namanya huruf ma'ani, ada namanya huruf mabani. Nah, fi ini adalah huruf ma'ani. Itu huruf yang bisa mendatangkan makna. Maknanya apa? Yaitu artinya adalah pada atau di. Maka fi ini bisa dikatakan kalimat. Dia tersusun dari 2 huruf, yaitu fa dan alif, begitu. Lalu setelah kita tahu bahwa kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah itu disebut kalimat, ya, maka sekarang kita mesti tahu macam-macam kalimat itu apa sih? Seperti apa sih macam-macam kalimat itu? Baik.
Al-kalimat, yaitu kalimat, itu ada 3. Ya. Pertama disebut dengan kalimat isim. Kedua kalimat fiil. Ketiga kalimat huruf. Namun di sini teman-teman saya tidak akan terlalu mengulik ataupun lebih dalam mengenai isim, mengenai fiil, mengenai huruf. Kenapa? Karena nanti ada untuk pembelajaran sebenarnya ada pengajar yang lain yang akan memberikan materinya tentang ini. Namun nanti kita akan kasih gambaran sedikit. Kalimat isim itu adalah yang pertama. Biasanya kita sebut dengan kalimat isim adalah kata benda, ya. Selain pekerjaan dan huruf, ini adalah kalimat isim. Mau menunjukkan tempat ataupun hewan dan sebagainya, menunjukkan benda yang hidup ataupun yang mati, maka itu disebut dengan isim. Contohnya di sini adalah kitabun, yaitu buku. Muhammadun, ini adalah nama orang, itu Muhammad. Alladzi, ini kata sambung begitu, yang diartikan yang begitu. Itu adalah isim. Lalu kedua, kalimat yang kedua adalah kalimat fiil. Biasa kita sebut kalimat fiil ini adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan, memiliki makna pekerjaan. Contohnya kataba, itu menulis, telah menulis. Lalu kedua yaktubu, itu sedang ataupun akan menulis. Lalu ketiga adalah uktub, tulislah. Ya, isim tadi, kalimat isim itu banyak teman-teman ya. Ada beberapa macam kalimat isim. Lalu fiil juga ada fiil madi. Contohnya kataba, itu fiil yang menunjukkan arti telah. Lalu yaktubu, yaitu fiil yang fiil mudhari yang mengartikan sedang ataupun akan, yang mengandung makna hal dan istiqbal. Lalu uktub, itu fiil amr. Fiil amr itu adalah fiil yang menunjukkan perintah, yang mengandung waktu istiqbal atau mustaqbal yang akan datang. Lalu kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf. Ya. Contohnya di sini adalah min, dari, ila, ke ataupun kepada. Lalu an, yaitu dari atau tentang, dan ini fi, di atau pada. Ini adalah sebagian contoh daripada huruf. Banyak huruf-huruf yang lain. Nah, seperti yang tadi, kalimat huruf itu ada 2, ya. Bisa sebagai tambahan catatan bahwa ada namanya huruf ma'ani, ada namanya huruf mabani. Huruf ma'ani itu ya seperti ini, min, dia mempunyai makna dari, ya, asal daripada sesuatu. Lalu ila, tujuan, menunjukkan tujuan sesuatu. Lalu an, tentang. Lalu fi, di atau pada, dan sebagainya. Lalu huruf yang kedua disebut dengan huruf mabani. Huruf yang tidak mendatangkan makna. Seperti apa? Seperti ta, huruf jim, begitu, ja, atau ha, atau ho, ataupun misalkan ya, begitu. Artinya, ataupun sa, sya, itu huruf yang tidak mendatangkan makna. Kenapa? Karena dia tidak memiliki arti ataupun tidak memiliki makna. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kalimat dan macam-macam kalimat. Lanjut. Baik, kita ke yang pertama. Sebelum kita masuk ke jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, maka kita harus tahu dulu isim itu apa dulu. Tanda-tanda isim itu apa dulu, contohnya apa dulu, sehingga nanti kita bisa memahami jumlah ismiyah dan fi'liyah. Di sini isim, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsihi wa lam tuqaran bi zamanin. Isim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah makna, tidak dikaitkan atau tidak berkaitan dengan waktu atau masa atau zaman. Gitu ya. Artinya isim ini tidak memiliki waktu telah, tidak memiliki waktu sedang ataupun akan. Contoh tadi isim sudah, ya. Jadi sudah. Lalu contoh tanda-tanda isim, adanya tanwin, ya, adanya tanwin. Ini enggak jelas ya. Rajulun, contohnya adalah rajulun. Kenapa kita bisa mengatakan rajulun ini adalah sebuah isim? Karena dia bertanwin, ya. Dia bertanwin, entah dia tanwinnya dhammatain, fathatain ataupun kasratain. Artinya kalau ada sebuah kalimat yang bertanwin, maka dia adalah isim. Lalu yang kedua tandanya adalah adanya alif lam. Contohnya al-malik, ya.
Al-Malik. Kenapa kita bisa mengatakan Al-Malik ini adalah isim? Karena dia ada alif lamnya. Begitu. Diawali oleh alif lam. Lalu yang ketiga didahului oleh huruf jar, ya. Huruf jar. Contohnya alal ard. Alal ard. Di mana isimnya sekarang? Ardi ini adalah isimnya. Ya. Ardi ini adalah isimnya. Nah, dari mana kita tahu bahwa ardi ini adalah isimnya? Karena dia didahului oleh huruf jar, yaitu ala. Nanti teman-teman bisa cari sendiri huruf jar itu macam-macam seperti apa, berapa banyaknya. Tugas daripada huruf jar ini adalah membaris bawahkan kalimat isim. Begitu. Lalu yang keempat didahului oleh ya nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru atau memanggil. Contohnya ya Muhammadu. Maka Muhammadu ini adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh ya nida. Begitu. Karena nggak mungkin juga kita menyeru sebuah pekerjaan ya dhahaba. Nggak mungkin kan? Ya akala, ya daraba. Tidak mungkin. Paling kita mengatakan ya Muhammad, ya Fatimah, ya Ahmad, ya Zaid, ya Amr, seperti itu. Maka setiap kalimat yang diawali oleh huruf ya nida, maka itu adalah isim. Yang kelima digunakan sebagai rangkaian idhofat atau semacam kata majmu'. Contohnya kalamullah. Ya, kalamullah. Ini adalah rangkaian daripada idhofat. Lalu yang terakhir sebenarnya di sini ada berbaris bawah, ya. Berbaris bawah. Ataupun i'rabnya khafat begitu. Dia berbaris bawah. Setiap kalimat bahasa Arab yang berbaris bawah maka dia adalah isim. Lanjut. Baik, sekarang kita ke fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa qsurinat bi zamanin. Dan dikaitkan atau yang berkaitan dengan waktu atau zaman. Itu adalah fi'il. Simpelnya kita sering mengatakan fi'il itu adalah kata kerja. Begitu. Sama seperti isim, fi'il juga memiliki tanda. Tanda fi'il yang pertama adalah qad. Contohnya qad qamat Fatimah. Di sini contoh fi'ilnya adalah qama. Qama ini adalah fi'il. Kenapa? Karena adanya qad atau didahului oleh qad. Ya, begitu. Lalu tanda yang kedua adalah sin. Contohnya saya dhahabu, saya runji'u, begitu. Mana kalimat fi'ilnya di sini adalah yadhabu, yarji'u. Yadhabu Muhammad ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Yarji'u Amrun ila baiti. Amr pulang ke rumahnya. Lalu tanda yang ketiga adalah saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Ta'lamun ini adalah fi'il ataupun kata kerja. Kata kerja yang boleh oleh saufa. Lalu yang keempat adalah ta'ut ta'nis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan, sakinah yang sukun. Jadi ta ini menunjukkan perempuan. Kalau dia misalkan jatuh atau ditempelkan di akhir fi'il, maka wajib nanti fa'ilnya adalah mu'annas. Nggak boleh nanti fa'ilnya adalah laki-laki gitu. Lalu as-sakinah, dia sukun. Ta-nya ini sukun. Dia tidak berharokat fathah, dhammah ataupun kasrah. Dia adalah sukun. Contohnya qalat, fahimat. Maka qala ini adalah fi'il, fahima juga fi'il. Kenapa? Karena adanya ta'ut ta'nis. Lalu ada pertanyaan, teman. Bagaimana sekarang kalau kita menemukan sebuah kalimat fi'il, contohnya zahaba dalam ibarat sebuah kitab ataupun bahasa zahaba, kita alasannya apa sekarang? Bisa mengatakan bahwa zahaba ini adalah fi'il. Di sana tidak nampak qad, tidak nampak juga sin, tidak nampak juga saufa, ataupun
tak ta'nis. Zahaba Muhammadun. Kita mau bilang zahaba ini kalimat fi'il langsungnya apa? Maka jawabannya adalah cocok dimasuki oleh qad, cocok juga dimasuki oleh ta'nis. Begitu. Karena dia adalah fi'il madi. Itu adalah jawabannya. Lalu contoh yang lain. Yadhabu, yarji'u. Seandainya kalau tidak ada sin di sini, kita mau bilang apa? Alasannya apa? Maka jawabannya adalah cocok dimasuki oleh sin, cocok pula dimasuki oleh saufa. Karena dia bentuknya adalah fi'il mudhari. Seperti itu. Itu adalah jawaban yang berbeda ketika kita sudah menemukan tandanya, sudah nampak zahir begitu. Dan ketika tidak ada tandanya. Begitu. Ya. Karena tidak cocok ketika kita taruh qad Fatimah ataupun sa Fatimah, saufa Fatimah begitu, atau Fatimatut, maka itu tidak cocok. Itu adalah jawaban kalau ada pertanyaan seperti itu. Lalu fi'il itu ada 3, fi'il madi, mudhari, dan amr. Fi'il madi itu adalah kata kerja jadi fi'il itu adalah kata kerja. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang mempunyai waktu telah, begitu. Telah berlalu, sudah lewat. Fi'il madi, fi'il mudhari itu adalah kalimat fi'il yang memiliki waktu hal ataupun istiqbal, sedang atau akan. Amr juga sudah tadi. Contohnya kataba, ta'allama, sami'a untuk fi'il madi. Kataba telah menulis, ta'allama telah belajar, sami'a telah mendengar. Contoh fi'il mudhari'nya yaktubu sedang atau akan menulis, yata'allamu sedang atau akan belajar, yasma'u sedang atau akan mendengar. Lalu contoh fi'il amr, uktub tulislah, ta'allam belajarlah, isma dengarkanlah. Ini adalah macam-macam fi'il. Sehingga ketika kita membuat nanti jumlah fi'il, kita bisa membuat dari fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Lanjut. Atin, bisa dilanjutkan? Baik, ini adalah kalimat terakhir, yaitu al-harfu huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufham ma'nahu illa ma'a ghairiha. Al-harfu huwa kalimatun la yufham ma'nahu illa ma'a ghairiha. Jadi huruf itu adalah sebuah kalimat yang tidak akan difahami maknanya terkecuali dia bersama kalimat yang lain. Bersama apa? Bersama fi'il dan bersama isim, ya. Ya bersama fi'il dan isim ataupun bersama isim. Jadi huruf ini kalau dia berdiri sendiri, maka kita tidak akan mengerti, ya. Kita tidak akan mengerti apa maksud daripada huruf ini. Lalu contohnya min, fi, summa, wa, ila, au. Ini sebagian contoh, ya. Nanti bisa dicari, ada huruf jar, ada huruf nawasih begitu, ada huruf ataf begitu. Banyak. Tanda huruf, kalau tadi isim ada tandanya, fi'il ada tandanya, sekarang huruf tandanya apa? Tidak ada tanda yang khusus bagi huruf, ya. Tidak ada tanda yang khusus bagi huruf. Maka kalau kita biasa dalam mahat ataupun di pondok, sering di madrasah sering bilang apa? Kalau kita mahat, kita sering bilang mahya alamatul huruf, al-harf, apa tanda huruf? Kita bilang ada miyah, artinya tidak ada begitu. Nah, itu adalah kalimat dan pembagian kalimatnya. Sekarang kita ke inti daripada pertemuan kita pada sore hari. Kalau kita sudah kenal isim, huruf, isim fi'il dan huruf, maka pantaslah kita sekarang masuk ke jumlah. Baik, jumlah, al-jumlatu hiya majmu'atun min iddatil kalimat. Jadi jumlah adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Sama seperti pengertian kalimat tadi, yang jelas jumlah di sini disebut dengan jumlah mufidah, ya, atau jumlah yang bisa dipahami, yang bisa mendatangkan makna. Jangan nanti digabungkan saja semua kalimat.
tapi tidak mendatangkan faedah ataupun tidak bisa dipahami, maka tidak bisa disebut dengan kalimat yang berfaedah. Tidak bisa disebut dengan kalimat yang bisa dipahami. Catatan. Jadi jumlah juga disebut dengan kalam. Ya, nah benar. Ini adalah sebutan bagi orang yang lain. Ada yang mengatakan jumlah itu adalah juga disebut dengan kalam, begitu ya. Begitu juga yang ditulis di Nahwu Wadih. Lalu catatan yang kedua, jumlah harus terdiri dari 2 kalimat atau lebih dan dapat difahami. Nah, itu adalah catatan penting untuk kita semua. Baik, anwaul jumlah. Ya. Macam-macam jumlah itu ada 2, jumlatul ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu yang akan kita bahas. Jumlah ismiyah di sini contohnya Ahmadun mudarrisul lughal arabiyyah. Ahmad adalah guru bahasa Arab. Nah, ini adalah contoh daripada jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Kalimat jumlah daripada Ahmadun mudarrisul lughal arabiyyah karena jumlah di sini ataupun kalam di sini dia diawali oleh kalimat isim yaitu Ahmad. Lalu jumlah fi'liyah contohnya qara'a mudarrisun kitabahu. Seorang guru membaca bukunya. Ini disebut dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ataupun kalam yang menunjukkan fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh kalimat fi'il yaitu qara'a, artinya membaca. Nah, itu adalah macam-macam daripada jumlah. Kita ke pertama jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyah hiya jumlatun tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Jadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Itu adalah jumlah ismiyah. Selain itu tidak bisa dikatakan jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu mesti tersusun, masih terangkai daripada mubtada dan khabar. Lalu pertanyaannya, mubtada itu apa? Khabar itu apa? Nanti. Catatan. Kalimat isim itu mesti. Itu makanya kenapa dia disebut dengan jumlah ismiyah. Di sini ada pengertian mubtada, ismun marfu'un fi awalil kalimat. Fi awalil kalimah. Jadi mubtada itu adalah isim yang marfu, artinya yang berbaris depan, fi awalil kalimah, di awal kalimat. Contohnya tadi Ahmadun mudarrisul lughal arabiyyah. Ya, Ahmad ini adalah mubtada'nya. Kenapa disebut dengan mubtada? Karena dari isim yang berbaris depan lalu dari awal kalimat. Begitu. Lalu al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Jadi khabar itu adalah isim yang berbaris depan yang membentuk jumlah berfaedah bersama daripada mubtada. Jadi dengan adanya khabar itu bisa mendatangkan jumlah yang berfaedah ataupun jumlah yang bisa dipahami. Begitu. Jadi contohnya tadi Ahmadun mudarrisul lughal arabiyyah. Khabarnya mana? Khabarnya adalah mudarris. Ya, sehingga susunan daripada mubtada dan khabar yaitu Ahmad dan mudarris itu bisa mendatangkan jumlah yang berfaedah. Nah, itu adalah mubtada dan khabar. Lalu sekarang kalau kita ingin membuat sebuah mubtada ataupun kita ingin menentukan ini kalimatnya ini adalah mubtada atau bukan, maka kita mesti tahu syarat mubtada itu apa. Jadi syarat mubtada yang pertama yaitu isim ma'rifat, ya. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat, apa sih itu isim ma'rifat? Isim yang sudah khusus, ya. Yang tidak umum. Kalau isim yang umum itu disebut dengan isim nakirah. Kalau isim ma'rifat itu isim yang sudah khusus, gitu. Seperti syair ada yang mengatakan innal ma'arif sab'atun fiha sahul ana salihun tamal fatab ya rajul. Begitu. Ini macam-macam isim ma'rifat sih. Biar dilonjak lagi sedikit enggak apa-apa. Pertama isim domir yaitu kata ganti orang. Contohnya huwa, anta, ana, anta, huwa. Huma, hum, ya dan sebagainya. Ya nanti bisa dicari untuk isim domir. Lalu isim isyarah. Hadza, zalika, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Ya, zalika atau hadza. Lalu isim mausul, kata sambung. Contohnya alladzi, alladzaini.
Atau yang untuk perempuan allati allataini seperti itu. Ulaika. Lalu yang keempat adalah isim alam. Itu nama orang. Nama orang, kota, negara dan sebagainya. Intinya adalah isim alam. Contohnya Umar, Muhammad, Khadijah, Misra, Sulu. Itu adalah isim alam. Jadi kalau ini isim alam ini nanti berada dalam kalimat, maka dia menjadi mubtada. Kalau dia sesuai dengan syarat yang lain juga. Lalu yang kelima adalah isim yang diawali alif lam. Ini termasuk juga isim ma'rifat. Contohnya al-bait, al-misbah, al-masjid. Ini adalah isim ma'rifat karena diawali oleh alif lam. Lalu yang keenam, isim yang disandarkan pada isim ma'rifat yang lain. Ya. Isim yang disandarkan kepada isim ma'rifat yang lain. Begitu. Contohnya kitabu Muhammadin. Ini isim kitabu, kalimat isim kitabu ini disandarkan kepada Muhammad. Di mana kalau dia sendiri saja kitabu ini, maka dia masih nakiroh. Kitab ini buku siapa, bentuknya bagaimana, milik siapa, dibeli di mana dan sebagainya. Maka disebut dengan isim nakiroh karena banyak pertanyaan yang timbul kalau dia tidak ma'rifat. Tapi kalau sudah disandarkan kepada kalimat Muhammadin, maka dia sudah menjadi ma'rifat, sudah khusus, sudah tentu. Buku milik Muhammad. Sahibul bait. Ini adalah contoh daripada idhofat ataupun kalimat isim yang disandarkan kepada kalimat isim yang lain. Lalu yang ketujuh, sebenarnya di sini ada nida tadi, nida itu. Ya, kalau sudah nida berarti dia sudah. Lalu syarat mubtada yang kedua, admin bisa dikembalikan lagi. Baik, berada di awal kalimat. Ya, berada di awal kalimat. Itu adalah syarat yang kedua. Lalu yang ketiga adalah berbaris rofa atau ber'irab rofa begitu, berbaris dapan. Kalau dia tidak berbaris dapan maka dia bukan mubtada. Lalu yang keempat adalah sunyi dari amil nawasih. Amil nawasih itu apa sih? Nah, amil nawasih itu adalah amil yang merusak daripada amalan mubtada. Contoh, ya contoh saja ini ya contoh. Kalau ada kalimat Ahmadun mudarrisul lughal arabiyyah, itu adalah sah dia mubtada khobar. Tetapi kalau sudah masuk contoh daripada amil nawasih satu saja, inna Ahmadan mudarrisul lughal arabiyyah. Maka Ahmad yang tadi sebenarnya adalah mubtada, maka dia berubah amalannya sebagai isim daripada inna. Sehingga mudarris tadi sebagai khobar daripada Ahmad itu berubah lagi menjadi khobar daripada inna. Itu satu contoh saja kenapa dia disebut dengan amil nawasi ataupun amil perusak daripada amalan mubtada dan khobar. Contoh di sini mithalu jumlatil ismiyah, contoh jumlah ismiyah Muhammad mudarrisul lughal arabiyyah. Muhammad adalah guru bahasa Arab. Kenapa kita bisa sebut ini adalah jumlah ismiyah? Karena jumlah ini diawali oleh kalimat isim yaitu Muhammad. Dia ini isim ma'rifat dengan isim alam, nama orang. Lalu dia ini berada di awal kalimat dan dia berbaris dapan ataupun rofa. Dan dia juga sunyi daripada amil nawasih, inna dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya, ataupun zonna berserta saudara-saudaranya. Lalu mudarris adalah khobar daripada Muhammad. Yang jelas khobarnya juga bisa nanti terambil dari isim, bisa juga terambil dari fi'il. Lalu contoh yang kedua, al-baitu jamilun wa kabir. Rumah itu bagus dan besar. Al-bait mubtada, isim ma'rifat berada di awal kalimat, juga berbaris dapan, sunyi dari amil nawasih. Dia ma'rifat dengan alif lam. Terus jamilun adalah khabar daripada al-bait. Sehingga al-baitu jamilun wa kabir ini disebut dengan jumlah ismiyah. Lalu huwa tilmidun fi qismil lughal arabiyyah. Ini Arabiyah ya, bukan ini salah ketik. Huwa tilmidun fi qismil lughal arabiyyah.
Dia adalah seorang siswa di kelas bahasa Arab. Ini disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali kalimat isim. Isimnya adalah huwa, yaitu isim domir. Isim ma'rifat dengan isim domir. Lalu dia berada di awal kalimat, berbaris dapan, takdirannya, dan dia juga sunyi dari apa amil min nawasi. Lalu contoh keempat, kitabu Muhammadin katsirun. Ini contoh daripada syarat yang keenam tadi. Apa macam-macam isim ma'rifat yang keenam tadi? Yaitu idofat. Itu kalimat mudhaf disandarkan kepada kalimat mudhafun ilaih. Ya, kalimat mudhafun ilaih disandarkan kepada mudhaf. Kitabu Muhammadin. Ya. Kitabu Muhammadin ini adalah isim ma'rifat dengan dofat. Lalu katsirun ini adalah khabarnya. Lalu hada maktabi. Jadi jumlah ismiyah isim ma'rifat dengan isim isyarah. Baik, nanti bisa dibaca ulang. Lanjut. Nah, itu adalah jumlah ismiyah, ya. Semoga bisa dipahami, nanti jika lo memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah hiya jumlatun tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin au min fi'lin wa naibil fa'il. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Fi'il itu apa? Ya, kata kerja. Fa'il itu apa? Yaitu orang yang melakukan pekerjaan. Atau jumlah fi'liyah ini bisa terambil daripada susunan fi'il dan naibul fa'il. Ya. Yang kalau sudah belajar di mahat ataupun di madrasah, insya Allah paham lah ya. Fi'il majhul dan naibul fa'il. Catatan, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Sama dengan ismiyah tadi diawali oleh kalimat isim. Lalu jumlah fi'liyah juga bisa tersusun dari fi'il majhul. Tidak diketahui fa'ilnya. Doroba menjadi duriba. Yadribu menjadi yudrobu. Dan naibul fa'il. Naibul fa'il ini artinya adalah pengganti daripada maksudnya adalah maf'ul yang menempati tempat fa'il. Kita ke contoh biar lebih paham. Nusira Muhammadun. Ini contoh yang untuk catatannya yang mesti diketahui. Nusira Muhammadun disebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia diawali oleh kalimat fi'il. Ini susunan daripada fi'il majhul dan naibul fa'il. Nusira ini adalah bentuknya fi'il madi majhul. Alasannya banyak ya. Banyak alasan kenapa berubah nasoro menjadi nusiro. Yang jelas, sebagai catatan lagi bisa ditulis di bukunya, kaidah daripada madi majhul, fi'il madi majhul adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Didomahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Sehingga nasoro menolong menjadi nusiro, ditolong. Muhammadun adalah naibul fa'ilnya. Ya, pengganti daripada fa'ilnya. Nusiro Muhammadun diartikan dengan telah ditolong Muhammad. Contoh yang kedua, yuqra'ul Qur'anu. Sedang atau akan dibacakan Quran. Dibaca Quran begitu. Yuqra'u. Ini adalah bentuk fi'il mudhari majhul. Ini kaidahnya mudhari majhul, dumma awwaluhu wa futiha ma qablal akhir. Didomahkan huruf awalnya yaitu huruf mudhara'ahnya dan difathahkan huruf sebelum akhir. Sehingga dia menjadi yuqra'u. Qara'a yaqra'u menjadi yuqra'u. Al-Qur'anu naibul fa'il sehingga yuqra'ul Qur'anu disebut dengan jumlah fi'liyah. Di sini al-fi'lu kembali ke pengertiannya kalimat dalat ala ma'nan muwaq surinat bi zaman. Al-fa'il ya, fa'il huwa ismun marfu'un taqaddamahu al-fi'lu wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l.
Jadi fa'il itu adalah isim yang berbaris fa'il itu adalah isim yang berbaris dapan yang diawali oleh kalimat fi'il. Ya. Contohnya nusira tadi, Muhammadun itu naibul fa'ilnya. Atau nasara Muhammadun juga bisa. Jadi Muhammadun itu adalah fa'ilnya. Diawali oleh kalimat fi'il yaitu nasara. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Itu adalah fa'il. Baik. Baik, di sini ada contoh daripada fi'il. Nanti teman-teman bisa coba. Nanti kita suruh coba untuk membuat jumlah fi'liyah. Ya. Contoh daripada jumlah fi'liyah dari kami, dhahaba Muhammadun ilal masjid. Dhahaba. Dhahaba ini adalah fi'il. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah fi'il? Tidak ada qad, tidak ada sin, tidak ada saufa, tidak ada taut ta'nis. Lalu kita tahu dari mana? Maka bahasa yang cocok untuk ini adalah cocok dimasuki oleh qad ataupun taut ta'nis. Karena dia ada fi'il madi. Dhahaba Muhammadun ilal masjid disebut dengan jumlah fi'liyah karena dia diawali oleh kalimat fi'il dhahaba. Muhammadun adalah fa'ilnya, isim yang berbaris dapan yang jatuh setelah fi'il dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya di sini adalah pergi, yang pergi itu adalah Muhammad. Telah pergi Muhammad ke masjid. Masahat Fatimatun as-sabburah. Fatimah telah menghapus papan tulis. Masahat di sini adalah masaha adalah fi'il, tandanya adalah taut ta'nis, Fatimah adalah fa'il. Sehingga contoh yang kedua ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Yaktubu Amrun durusahu. Amr menulis pelajaran-pelajarannya. Ini adalah contoh jumlah fi'liyah diawali oleh kalimat fi'il mudhari yaitu yaktubu. Tandanya apa yaktubu disebut dengan fi'il? Ya, bisa tandanya juga bisa diambil daripada huruf mudhara'ah itu ya, atau bisa dikatakan cocok dimasuki oleh sin atau saufa. Sayaktubu au saufa yaktubu. Seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk materi kita untuk sore ini mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dari jumlah ismiyah dan fi'liyah ini, insyaallah kita bisa paham bahwa jumlah ismiyah itu adalah susunan dari beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang dapat mendatangkan makna ataupun bisa dipahami. Yang dimana jumlah ismiyah itu mesti diawali oleh kalimat isim, ya, yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Lalu jumlah fi'liyah adalah susunan dari beberapa kalimat bahasa Arab yang bisa mendatangkan makna ataupun bisa dipahami, yang dimana dia diawali jumlah tersebut oleh kalimat fi'il, ya, diawali oleh kalimat fi'il. Mau dia fi'il madi seperti yang telah, fi'il mudhari atau yang sedang atau akan, ataupun fi'il amr. Begitu. Baik, itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman, silahkan. Silahkan, Akhi Fathul Aziz, tafadhal. Silakan. Berarti susunan mubtada khobar, sedangkan jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, Ustaz. Iya. Kan gitu. Benar sekali. Iya. Syukran. Baik, afwan. Ada yang ingin bertanya selain daripada Akhi Fathul Aziz? Ana, Ustaz. Siapa? Ana. Ya, silakan. Apa Ustaz tadi yang dari syarat mubtada, boleh dijelasin lagi yang tentang sunyi dari amil nawasih? Baik, sunyi daripada amil nawasih. Contoh tadi adalah kita ambil sudah contoh Muhammad mudarrisun. Itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Muhammad mudarrisun. Muhammad adalah seorang guru. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu Muhammad adalah jumlah ismiyah? Karena dia
diawali oleh kalimat mubtada yang syaratnya dia terambil daripada isim ma'rifat, yaitu isim alam. Ya, yaitu isim alam. Ya, bisa ditampilkan admin di mubtada biar nanti bisa lebih jelas kalau memakai slide. Jadi bisa terbayang begitu. Di contoh jumlah ismiyah. Ya, baik. Baik. Di sini ada contoh Muhammadun mudarrisul lughal arabiyyah. Amil nawasi itu apa sih? Amil perusak. Mungkin yang pernah belajar di ma'had ataupun di madrasah sudah tahu, yaitu inna dan saudara-saudaranya inna, anna, wa kanna, walakinna dan sebagainya. Lalu amil nawasi yang lain yaitu kana, laisa dan sebagainya. Lalu yang terakhir amil nawasi itu zonna dan saudara-saudaranya. Jadi kalau amil nawasi ini masuk di awal daripada jumlah ismiyah yaitu Muhammad mudarrisul lughal arabiyyah, maka amalan daripada mubtada dan khobar itu bisa rusak. Dari apa kita bisa lihat dia rusak? Mubtada ini pertama mubtada tidak disebutkan dengan mubtada lagi. Ya. Kalimat Muhammad tidak disebutkan dengan kalimat mubtada lagi. Kenapa? Karena dia sudah dimasuki amil nawasi. Contoh inna Muhammadan mudarrisul lughal arabiyyah. Muhammad seharusnya dia tetapi karena dia masuk inna, dia bukan mubtada lagi tetapi menjadi isim daripada inna. Itu sebutan ataupun sebutan daripada ilmu nahwu. Isim daripada inna. Lalu dari mana kita tahu bahwa amalan daripada mubtada ini bisa rusak selain daripada kedudukannya tadi? Dia tidak berbaris depan lagi, tetapi dia berbaris atas begitu. Tergantung nanti baris atasnya apa, ya. Sesuai dengan kalimat yang ada di ibarat ataupun di bahasa Arab. Inna Muhammadan, dia tidak dibaca Muhammadun, tetapi inna Muhammadan. Karena amalan daripada inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Ataskan isim artinya mubtada wa tarfaul khobar dan membaris depankan khobar. Seperti itu. Lalu kita ke khobar. Dari mana kita tahu bahwa mudarrisun ini rusak kedudukannya ataupun amalannya? Dia sebenarnya pada kalimat Muhammadun mudarris itu kedudukannya khobar daripada Muhammad. Tetapi karena masuknya inna, dia berubah lagi. Rusak di amalannya, rusak pula kedudukannya. Ya, kedudukannya sebenarnya sebagai khobar daripada Muhammad, masuknya inna Muhammadan mudarrisul lughal arabiyyah, dia menjadi khobar daripada inna, bukan khobar daripada mubtada lagi begitu. Seperti itu. Itu untuk amil nawasi. Nanti untuk amil nawasi antum bisa cari amil nawasi itu apa-apa saja. Dan bisa dicari juga contoh yang lain. Seperti itu. Contoh yang lain, ana qaimun. Ana qaimun. Saya adalah orang yang berdiri. Itu mubtada khobar. Ana terambil daripada isim ma'rifat yaitu isim dhamir yaitu ana. Qaimun khobarnya. Saya adalah orang yang berdiri. Tapi kalau masuk amil nawasi bagaimana sekarang Ustaz? Ya rusak amalan daripada kedudukan daripada mubtada dan khobar itu. Contoh kana. Masuk kana pada kalimat ana qaimun menjadi kuntu qaiman. Ya, kuntu qaiman. Yang semulanya dhamir ana itu menjadi isim daripada kana. Lalu qaimun itu berubah menjadi khobar daripada kana. Itu dari segi kedudukan. Kalau dari segi baris yang berubah hanya pada khobarnya karena amalan daripada kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Membaris depankan isim artinya mubtada dan membaris ataskan khobar. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Insyaallah. Nah, contoh yang lain, kalau yang untuk amil nawasi yang ketiga itu zonna. Zonantu Muhammadan mudarrisal lughal arabiyyah. Itu bukan mubtada ataupun khobar lagi sudah, tetapi menjadi maf'ul awal
daripada zonantu dan juga maf'ul tsani daripada zonantu. Nah, itu untuk contoh daripada zona untuk amil nawasi yang ketiga. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada yang ingin bertanya? Yang lain, silahkan. Karena Izin di waktu bertanya. Indonesia Barat mungkin tadi telat ya asarnya begitu. Karena Izin bertanya. di waktu Indonesia Tengah udah jam 5. Mungkin ada yang mau sholat nanti. Namun sebelum itu kita terima 2 pertanyaan lagi lah ya. Nanti untuk pertanyaan lebihnya bisa japri langsung. Bisa kok. Nanti kita diskusi lewat caprian. Afwan Ustaz. Iya. Ini kan tadi di antara kita kan ada yang sudah pernah belajar, ada yang belum. Dan saya merasakan tadi penjelasannya mungkin bisa dibantu link apa yang harus saya buka untuk memperjelas materi ini, Ustaz? Maaf, ini suaranya kurang jelas. Bisa diulang? Beri alamat untuk kita bisa buka untuk mempelajari lebih lanjut biar kita bisa memahami lagi. Afwan sekali ini kurang jelas ini. Sekali lagi aja. Atau bisa di chat. Baik Ustaz. Tadi saya terima Ustaz, alhamdulillah bisa paham. Cuman di antara kita kan ada juga yang belum tahu nih, Tat. Untuk itu mohon diberikan alamat apa yang bisa saya buka untuk memperjelas lagi pemahaman ini untuk bisa kami ulang lagi tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah gitu. Oh iya. Baik. Saya Jadi menerimanya cepat. Menerimanya begitu cepat gitu loh. Bagi yang sudah terbiasa bisa membayangkan, oh iya. Tapi saya mengerti. Bisa, itu ya, tadi terlalu cepat ya? Iya, menurut saya begitu, Tat. Soalnya Anda nyesuaiin waktunya, maksudnya waktu Indonesia Barat nih udah sore gitu. Apalagi yang teman-teman waktu Indonesia Tengah udah jam 5, takut yang nggak sholat atau bagaimana. Nanti bisa dibaca-baca untuk slide yang sudah dikirimkan. Ya, untuk slide yang dikirimkan nanti bisa dibaca-baca. Untuk hal yang tidak dimengerti ataupun mungkin ada pemahaman yang berbeda ataupun ingin ditambahkan, Ustadz ini kenapa nggak ada yang ini, kenapa nggak ini, kenapa, boleh nanti kita diskusi ya, bisa Japriana. Kalau untuk misalkan hal-hal yang bagaimana caranya buat lanjut begitu, cara mudahnya ya bagi yang pemula bisa nanti lewat media ya. Lewat media kan kita punya YouTube, kita punya Google. Kalau kita nanti merujuk kepada kitab yang mungkin tidak ada harokat, mungkin terlalu sulit buat teman-teman begitu. Kita punya media Google, kita punya media YouTube, ataupun yang ingin langsung bertanya sama kita juga bisa. Ya, kita senantiasa akan menjawab. Yang terpenting adalah mengulang. Yang terpenting adalah mengulang. Ketika sudah misalkan memanfaatkan media YouTube, juga Google, dan juga memanfaatkan media WhatsApp untuk bertanya kepada kita, lalu hanya sebatas itu, maka itu menjadi pertanyaan, begitu. Maka mesti diulang. Kita ingin ditanya, tetapi memang benar-benar begitu ya, benar-benar ingin, begitu. Gitu. Itu nanti solusinya bisa. Pengayaannya ini kita harus nyari sendiri ya, Tat, ya, tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah di YouTube ya, Tat, ya. Untuk pengayaannya. Iya, untuk lebih paham lagi kita berarti mesti mengulang-ulang lagi di buka-buka Kalau bagi yang sudah mahir mah, kalau yang sudah mahir bisa lewat kitab-kitab yang tidak berharokat untuk pengayaannya. Tapi kalau misalkan nih untuk yang baru pemula banget ya nggak apa-apa lah, lewat YouTube juga nggak apa-apa, nanti tinggal di search saja penjelasan isim, ataupun ingin bertanya sama kita juga bisa ya, bisa. Nanti kalau kita kasih panduan misalkan kitab seperti yang
mafi makna, tidak ada makna atau tidak ada arti juga menjadi sebuah kesulitan juga buat teman-teman pemula kan. Seperti itu. Syukran Baik, Ustaz. Afwan. Pertanyaan selanjutnya ada? Insyaallah Ustaz. Kelas ya? Insyaallah Ustaz. Bagi wahid Ustaz. Baik. Ya? Kan tadi kita membahas mubtada khabar Ustaz. Ya. Ini ada contoh lalu binniyat. Kan itu inna tidak berakal. Karena kemasukan huruf setelah inna itu kemasukan huruf ma. Selain huruf ma itu huruf apa lagi Ustaz? Baik. Nah, bagus sekali ya. Bagus sekali bahwa kalau misalkan memang inna di innamal a'malu binniyat, inna itu memang benar daripada amil nawasi gitu ya. Cuma ada yang merusak daripada amalan inna, yang mencegahnya yaitu huruf ma di sana, sehingga itu hanya sebagai hiasan saja, artinya tambahan saja ketika dalam tulisan begitu ataupun ibarat innamal a'malu binniyat, sehingga amalu itu tetap dia berkedudukan sebagai mubtada seperti semula gitu. Kalau untuk huruf, misalkan huruf yang merusak selainnya, untuk sampai detik ini ana yang tahu yaitu ma ya, ketika dia bersambung dengan innamal a'malu binniyat. Cuman itu aja Ustaz berarti. Nah, Enggak ada huruf selain itu Ustaz. sepengetahuan ana sampai detik ini. Mungkin ada tadi teman-teman yang lain yang sudah ini pernah dengar atau pernah baca? Nah, baik. Itu untuk innamal a'malu binniyat, amalan inna itu tidak berfungsi lagi ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi mubtadanya tetap jadi mubtada, khabarnya tetap jadi khabar begitu. Karena setelah inna itu terdapat huruf ma. Baik teman-teman, sekiranya itu saja untuk pertemuan kita sore hari ini. Nanti untuk yang tidak paham atau belum paham dan lebih, karena kalau kita ingin mengorek daripada ingin lebih tahu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini nggak bakalan habis ya, nggak bakalan habis. Ini baru khobarnya dari isim aja nih, belum dari fi'il begitu. Belum pula yang ada mubtada tsani ataupun khobar tsani begitu. Kalau yang mubtadi nanti bisa pusing puyang gitu ya. Jadi itu dasar-dasarnya saja. Nanti untuk yang ingin bertanya lebih ataupun ingin diskusi lebih bisa berlanjut di Jabriyat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kita sudah diskusikan, pelajari untuk hari ini, sore ini. Saya atas nama Fahri Husaini, karena ini adalah pertemuan pertama dan terakhir kita. Syukran katsir ala hudurikum wastimaikum. Salam dari Lombok ya. Yang ingin bermain-main ataupun ingin jalan-jalan ke Lombok nanti bisa ini. Bisa Jabriana ya. Lombok itu. Ya. Ada di Lombok itu Ustaz. Oh, Lombok mana? Di Mataram. Oh, Mataram. Saya di sini, saya di Gunung Sari saya ya. Oh, itu belajarnya di Oh ya, nanti bisa ini kita kontak-kontakan Fatul Aziz ya. Siapa tahu bisa main ke sini. Alhamdulillah ada akhi dari Lombok nih. Baik, itu saja teman-teman. Syukran katsir ala hudurikum wastimaikum. Insyaallah sanaltaqi fi waqtil ukhra insyaallah bi sihatin wa afiyatin. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Afwan. Syukran. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ma'assalamah fi amanillah. Ukhti Alis. Na'am. Naltaqi mujaddadan huna marhaba. Baik, ma'assalamah ya akhtana fillah.